Welcome to the classroom of the Elito. Jadi anime ini bercerita tentang sekolahan ya, yang dikelola oleh pemerintahan tapi dengan fasilitas yang bisa dibilang dewa gitu. MC kita bernama Ayano Koji ya, biasanya dipanggil Ijat atau Tirek lah ya sama orang-orang Indo. Datang ke sekolah ini dan duduk di kelas D. Abis itu ada perkenalan kelas ya. Ini hari kita, ini Hirata Yosuke, ini Kushida Kukyo, dan terakhir ini MC cool kita, Ayano Ijat. Untuk sistemnya, sekolah ini tuh menggunakan sistem poin cuy sebagai pengganti duit. Dan poin ini tuh bakal dikasih setiap bulan sekali sebanyak 100.000 poin katanya. Buset, kayaknya kalau dirupiahin ini setara 10 juta kali ya. Singkat cerita orang-orang di kelas pada seneng ya. Terus ya udah gitu mereka pada foya-foya beli barang-barang mahal, konsol, ada yang beli tablet bahkan. Karena ya mereka pikir duitnya bakal dikasih terus gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei, satu kelas pada panik soalnya duit gak pada nambah gitu. Padahal udah tanggal 1. Pas mereka komplain ke sensei, senseinya malah bilang, kalian semua nih emang goblok ya. Jadi alasan kelas D dapat poinnya 0 ya karena setiap ada kelas mereka malah ngobrol, main HP, bolos, rusakin properti. Ya udah gitu hasilnya 0 poin. Setelah itu supaya mereka gak stres amat ya kan. Akhirnya mereka pada main di kolam dan di sini fan service-nya mantep ya. Hehe. Ayano Koji sama Horikita di situ lagi ngobrolin tentang S-System cuy. S-System tuh adalah sistem yang menilai siswanya secara real time. Terus habis itu diubah ke angka cuy. Jadi misal kalau kalian berbuat bejat nih, terus ketahuan CCTV, ya udah poin kelas kalian bisa turun jauh gitu. Dan supaya nilai kelas D ini bisa naik, akhirnya si Horikita buat rencana nih sama si Ijat. Rencananya tuh dia pengen si Sudo, Yamaguchi, sama si Ike buat ikut belajar bareng sama si Hirata. Tapi karena mereka bertiga ini gak mau, jadinya ya mau gak mau si Ijat yang harus ngajak gitu. Awalnya sih si Ijat malas, tapi gara-gara makanan dia ditraktir sama Horikita, terus udah digigit lagi. Jadinya udah mau gak mau deh. Singkat cerita si Ijat ini ditolak ya. Terus Ijat minta tolong sama si Kushida kan. Abis itu mereka bertiga pada mau. Ya tai banget giliran diajak sama Tobrut mau lu. Pas lagi belajar Sudo, Yamauchi, sama Ike ngamuk. Soalnya bukannya diajarin malah dihina mulu anjing sama si Horikita. Singkat cerita pas pengumuman nilai ujian nih, ternyata nilai mereka pada bagus jir, kagak ada yang merah. Terus habis itu si Horikita bingung nih. Woi Ijat, lu lakuin apa anjing? Nah jadi 2 hari sebelum ujian si Ijat sama Kushida nih ngerancanain buat beli soal ujian tahun kemarin gitu ke kakak tingkat cuy. Abis itu ya udah mereka COD-an ya kan sambil ya nego-nego tipis lah. Untungnya orangnya lagi BU cuy, jadinya kebeli dah soalnya. Dan akhirnya si isi kelas dapat nilai bagus-bagus cuy. Cuman ada anomali nih, yang gobloknya tuh kebangetan gitu. Udah dikasih soal yang sama, masih aja dibawa ke KM. Akhirnya si anomali Sudo ini terancam dikeluarin kan. Tapi untungnya si Ijat sama si Horikita berhasil nego lah. Ya nyogok sih lebih tepatnya. Mana mahal lagi anjing. Tapi akhirnya si Sudo gak jadi dikeluarin cuy. Setelah itu mereka ngerayain hasil tadi. Terus pas Kushida mau balik, HP-nya ketinggalan nih. Dikejar lah sama si Ijat. Dan ternyata anjing punya 2 muka cok. Si Ijat ketahuan terus dia diancam sama si Kushida supaya gak ngasih tahu siapa-siapa kan. Awalnya si Ijat gak mau cuman shit, itu harusnya gua. Keesokan harinya pas mau kelas si Ijat berpapasan sama Kushida dan Horikita ya. Terus gara-gara kejadian kemarin si Ijat mikir pas keluar lip, si Ijat sama Kushida disamperin sama siswi kelas B, yaitu si Ichinose. Buat kalian yang ngikutin LN-nya, si Ichinose nih jadi ya gitu deh. Ichinose nanyain kan, poin kalian udah pada dibagi belum? Dan ternyata pas di kelas, si sensei bilang ada kesalahan sistem ya, jadi poinnya belum dibagi. Nah, di sini Ichinose ini punya peran penting cuy ke depannya, jadi gue bahas dulu ya kan tadi. Keesokan harinya, si sensei bilang kalau si Sudo dilaporin ke sekolah gara-gara abis gelut sama anak kelas C. Apasnya lagi sensei bilang, kalau gak ada bukti pas rapat masalah ini nanti, lu bisa dikeluarin sama poin kelas bakal dikurangin. Setelah itu Kushida, 3 anomali, Ijat sama Horikita, dia nanyain orang-orang buat nyari bukti kan, tapi hasilnya ya nihil gitu. Cuman gara-gara dibantu sama Ichinose lewat papan pengumuman, akhirnya ada orang yang nge-DM cuy. Kalau ternyata pelaku yang gebukin si Sido itu sebelumnya emang brengsek gitu orangnya. Pas si Ichinose mau ngasih reward ke yang nge-DM, si Ijat gak sengaja ngintip poinnya si Ichinose yang berjumlah 2 juta poin. Ya gue juga pas awal nonton kaget dong, ini orang dapat poin dari mana anjing? Pas lagi pada ngumpul, si Horikita bilang kalau ternyata ada satu orang yang ngefoto kejadian ini cuy. Dan orangnya adalah si Sakura. Bukan yang ini ya. Ini mah papan anjing. Besoknya pas mau ngelabrak, Kushida maksa si Sakura buat ngasih tahu, tapi kamera dojinnya malah jatuh. Terus besoknya Ijat, Horikita sama Sakura pergi ke tukang servis buat benerin kamera. Tapi ternyata si tukang servisnya ini orang cabul anjir. Kayak dulu pada.
Tapi untungnya kartu garansinya diisi sama Ijat ya, bukan nama si Sakura. Kebayang kalau si Sakura yang ngisi, wah udah sih auto kena teror jir. Abis itu si Ijat bilang ke si Sakura, kalau lu mau bantu ya bantu, kalau gak mau ya gak usah gitu. Besoknya ketua OSIS ngadain rapat soal masalah ini kan. Dan ternyata si Sakura mau gak bantuin gitu. Ya mereka debat lah ya, cuman bukti foto Sakura masih belum kuat nih. Jadinya si Ijat sama si Horikita datang ke TKP buat nyari bukti gitu. Tapi sebelumnya ternyata masalah si beban ini ya lebih bahaya cuy. Jadi akibat dia posting foto-foto eroge, ada satu fan yang sangbrut anjing. Bahkan nyampe jadi stalker gila gitu. Lu pada nih ya, gue kasih tahu. Lu pada kalau fans sama orang jangan kayak gini ya. Lanjut ke si Ijat. Ternyata 3 orang kelas C tadi udah dipancing sama si Ijat buat ke TKP ya kan. Nah di situ Horikita bilang, lu kalau gak mau ngaku, gue laporin sebenarnya nih. Emang lu punya bukti apaan? Tuh. Ternyata si Ijat sama Horikita kerjasama sama Ichinose buat beli CCTV tambahan cuy. Akhirnya si kelas C tadi cabut tuntutannya ya kan. Terus balik ke si Sakura. Pas dia mau balik ternyata ada yang ngikutin anjing di belakang. Dan ternyata dia tukang servis cabul anjing yang ngikutin. Si Sakura hampir diperkaos. Tapi untungnya si Ijat dateng ya buat nyelamatin. Dibantu Ichinose juga. Mampus lu anjing, muka lu kayak pencomli hamdal tai. Abis itu si sensei manggil Horikita dan bilang kalau lu mau naik kelas A, lu harus memahami si Ijat sepenuhnya. Berarti bisa kita simpulkan di sini sensei udah tahu ya si Ijat tuh OP gitu. Abis itu si kelas C tadi disamperin sama si Ryuen kan, karena rencananya malah gagal cuy. Terus mereka bilang dalang dari ini semua itu Horikita. Ya padahal masih Ijat anjir. Oke, di episode ini menurut gue filler ya. Cuman ngebahas aksi bejat intip cewek ganti baju sama berenang doang, jadi ya gue skip. Kita masuk ke final arc ya, yaitu Pulau Tak Terhuni. Di sini si Ijat diajak ketemuan sama sensei. Nah di situ si sensei bilang kalau ada orang yang nyuruh Ijat dikeluarin. Tapi of course gak bisa segampang itu ya kan. Tapi di sini sensei ngancam nih, lu milih dikeluarin atau bawa kelas D ke kelas A. Pas denger gitu si Ijat tadinya mau ngehantam kan, tapi gak jadi cuy. Besoknya si Ijat disuruh nemuin Horikita, tapi pas lagi ngobrol tiba-tiba ada si Ryuen yang nyamperin. Kayak dia tuh mau nantangin gitu dah ke Horikita. Soalnya kan rencana yang gelut tadi gagal gitu. Pas udah mau nyampe ternyata perjalanan kali ini tuh sebenarnya ujian khusus gitu. Jadi para murid disuruh bertahan hidup selama seminggu di pulau ini cuy. Dan siapa yang berhasil menebak pemimpin kelas bakal dapat tambahan 50 poin. Yang salah nebak bakal dikurangin 50 poin. Ya simpelnya gitulah. Pas nyampe di pulaunya setiap kelas udah difasilitasi ya. Kayak tenda, korek, toilet, dan segala macem. Cuman karena yang cewek-cewek pada gak bisa pakai WC kardus, jadinya mau gak mau mereka beli toilet yang mahal dah jadinya. Habis itu mereka pada mencar kan buat nyari base camp. Singkat cerita, mereka berhasil nemuin base campnya dekat sungai cuy. Pas lagi nyari kayu bakar, tiba-tiba si Ijat ketemu sama siswa kelas C. Namanya kalau gak salah Ibuki ya. Pas ketemu, kondisi Ibuki terlihat babak belur cuy. Gue gak tahu itu habis diapain. Karena kasihan ya, akhirnya diajak lah ya si Ibuki ini. Pas udah malam ternyata si Koenji malah balik ke kapal yang akhirnya kelas dia dikurangin 30 poin. Emang tai si Koenji di sini. Besoknya si Ijat sama Horikita lagi nyari info ke base camp tiap kelas kan. Di kelas B seperti biasa ya, semuanya aman, tentram. Ya meskipun ada penyusup tapi overall aman ya. Di kelas A malah hampir dikepung kitanya. Di kelas C malah party jir. Si Ijat nyimpulin kalau si Ryuen lagi pakai strategi 0 poin. Ya intinya bakal dijelasin nanti ya. Di hari keempat pas semua kelas C pada balik, si Ibuki ditanyakan ke depannya, lu mau balik apa ikut? Ditanya gitu dia malah ngelunjak anjing. Akhirnya ya ribut dah jadinya. Besoknya para cewek ribut ya, soalnya ada yang nyuri kolor anjing. Akhirnya semua cowok diperiksa kan, dan ternyata ada di tasnya si Ike. Di sini si Ike bangsat banget cuy. Si Ijat yang gak tahu apa malah kena anjing. Jadinya Ijat tuh yang megang kolornya. Pas dicek sama Hirata, bilangnya sih gak ada. Padahal mah ada di saku. Cuman Hirata percaya si Ijat bukan pelaku, tapi minta Ijat buat nyari pelakunya gitu. Akhirnya para cewek minta tendanya dipisah sama yang cowok karena kejadian cabul tadi. Beres pindahin tenda, si Ijat jalan ke tempatnya Ibuki terus nemuin, ya nanti dijelasin. Menjelang sore, Ijat sama Horikita lagi nyari makanan, tapi Yamagot malah... Hola, 泥だらけだぞ、泥来た。Ya kebanting deh jadinya. Pas Horikita lagi mandi, dia bilang ke Ayano kalau kartu kelasnya hilang gitu. Abis itu tiba-tiba ada kepanikan cuy. Ternyata ada yang nyulut api di base camp kelas D. Dan sialnya lagi, di situ si Ibuki gak kelihatan kan. Terus ya udah disamperin tuh sama Horikita. Baku hantam lah mereka. Gak adil sih di sini soalnya Horimitnya lagi meriang gitu. Jadinya pasti ya tumbang. Ibuki ngehubungin kelas A kalau kartunya udah didapetin sama dia. Setelah nemuin si Horikita, Ayano bawa Horikita ke kapal. Soalnya di sini Horikita udah parah banget cuy kondisinya. Balik ke base camp, Ayano bilang ke Hirata kalau pemimpin mereka udah bocor. Terus nyuruh si Hirata buat isi nama-nama pemimpin kelas lain. Besoknya pas pembagian hasil ujian, ternyata si Ryuen masih ada di pulau cuy.
yang kelihatan gembel banget gitu. Ternyata selama ini si Ryuen ngejalanin kontrak sama kelas A cuy. Intinya nanti kelas C bakal ngasih tahu para pemimpin dari tiap kelas. Ryuen nyuruh Ibuki sama satu lagi gue lupa namanya buat nge-spy kelas B sama kelas D. Bahkan Ryuen juga sampai kerjasama gitu sama pengkhianat kelas A. Di sini menurut gue rencana dia mateng banget sih. Tapi pas pengumuman ternyata kelas C dapat 0 poin, kelas A dapat 120 poin, kelas B dapat 140 poin, dan kelas D dapat 225 poin. Buset, ternyata semua ini udah direncanain sama si Ijat. Ayano bilang kalau dia dalang dibalik semua ini. Dia sengaja nunggu hari kita tumbang, sengaja bakar ranting, terus pas hari kita kena lumpur, itu juga disengajain sama si Ijat. Bahkan kartu kelas D hilang aja, itu termasuk rencana gitu. Emang mind blowing banget dah MC kita satu ini. Dia juga tahu pemimpin kelas A sama C, terus dia ngubah pemimpin kelas D yang tadinya hari kita, jadi dia sendiri. Makanya poin kelas D bisa banyak banget cuy. Benar-benar jadi alat jir si Hori kita. Tapi karena dia tidak ingin mencolok ya, jadinya dia bilang kalau yang rencanain ini semua itu Hori kita cuy. Dan habis itu part yang paling gue suka dimulai sekarang cuy. だが堀北、俺はお前を仲間だと思ったことはない。お前も、櫛田も、平田も、すべての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は、勝つことがすべてだ。最後に、俺が勝ってさえいれば、それでいい。